Baik. Assalamualaikum. Baik. Baik. Tidak pede. Masa? Aku tidak pedenya karena apa? Mungkin belum terbiasa. Iya. Iya. Ada Pak. Ada beli rujak enggak? Beli rujak. Beli apa? Beli rujak. Enak. Beli rujak. Dirimu. Rujak. Rujak BTV kan? Iya. Rujak timun. Iya. Rujak timun. Mau rujak sayur, Pak. Sayur. Rujak sayur. Sama nasi gitu. Iya, sama. Pak Mas Khalisnya. Apa ini? Rujak 5.000. Rujak sayur udah apa-apa deh. 5.000-an. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambu 5.003. Pedes enggak? Pedas. Pedas sedang. Nah, ini hidup ini seriusan. Coba ya. Iya, nanti kalau bersuara. Ayo bikin pertanyaan di sini kan yuk. Di sini. Seriusan. Aku enggak bisa. Bisa jelas. Enggak ada sih. Ayo bikin podcast yuk. Podcast. Iya. Iya ya. Mana kepikiran Tapi tadi apa temanya dulu yang mau dibahas gitu? tentang keluh kesah. Keluh kesah. Pakai nasi enggak? Enggak usah. Lontong ya, Saya lontong. dosa nasi. Ada lontong. Gak bisa. Tentang Gimana? judulnya enaknya gini sih. Keluh kesah tentang keluh kesah Tentang seorang pengajar. seorang pengajar. Viral mas. Keluh kesah seorang pengajar di SMK Badung Ulum. Masa kan? 7.000-an rujaknya katanya. 7.000. Menghadapi Menghadapi tantangan di era modern. Barang deh. 7.000-an. jadi ya. Iya. Enggak. Gak ada pengajarnya. Mana pak pengajarnya pak? Ada. Gak ada. Pakai ini aja. Ini rujaknya 7.000. Oh ini gua gak ada. Weh, ini rujaknya 7.000. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel saya di sini, tentunya di channel saya Rujaknya sendiri. 7.000-an. Rujaknya 7.000-an mau. 7.000-an. Punya saya tinggal berapa? 7.000-an. Iya dah. Iya dah apa-apa. Punya saya cuma 5.000. Ayo Pak sekarang membahas apa Pak? Tentang Tentang Satu nggak pakai lontong ya? iya. saya pakai lontong. Nggak pakai lontong. Berapa kalau pakai lontong Bu? Bentar. 10.000 pas. Tahu. Jadi tak usah lontong dia lah. Kalau pakai lontong. Ayo Pak nyari tema dulu Pak apa ya? Curhat-curhat biasa dah. Biasa. Gimana sekarang kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Kesibukan sehari-hari apa Pak? Sekarang untuk kesibukannya sekarang ini, saya sekarang ya tiap hari di rumah ya lagi seperti biasa sih, bantu orang tua gitu kan. Apalagi Untuk Pak? orang tua, kemudian aktivitas sehari kayak pekerjaan rumah gitu. Sambil ngajar tiap hari dari jam 7 ya sih. Sampean kan jadi ini lagi jadi mahasiswa yang menjadi tantangan dari sampean apa dari mengajar sambil Dari mengajar itu sih. kuliah sambil mengajar apa tantangannya? Tantangan kuliah sambil mengajar ya. Ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri emang kalau kuliah sambil kuliah sambil mengajar tuh emang perlu kita sih waktunya tuh sangat padat ya. Kita tuh harus pinter ngatur-ngatur waktu ya gitu. Cara membagi waktunya gimana? Waktunya itu ya. Mungkin kalau kita kan kalau kuliah itu kan waktunya ada 100% kita selama itu 1 minggu full gitu. Kalian kan dari seminggu tuh kita pembagian waktunya mungkin kan setiap
akhir semester kan selalu berubah kadang hari Ya. apa gitu. Nanti semester akan datang harinya berubah lagi. Mungkin kalau hari Selasa kita izin dah gitu. Kan kalau saya sendiri kuliahnya dalam 1 minggu tuh masuknya 3 kali dalam waktu seminggu. Dari Senin, Rabu, ya Senin, Rabu, Kamis gitu. Cara membagi waktunya gimana gitu? Kalau ngajar kan dari ini sih, dari hari Senin sampai hari apa? Misalnya Sabtu Minggu lah misalnya. Minggu libur lah gitu. Kita tetap masuk ngajar tetap masuk kita. Tuh, sambil kita ngajar tetap masuk. Selebihnya Ini ceritanya mau di apa gimana ini? Nggak usah Mau dulu. di-upload atau gimana? Jangan dulu. jangan dulu ini Buat masa demo atau gimana? Kalau cuma buat demo ya udah aku ikut. ini pembelajaran aja. Lah, Ini gitu. sekedar metode pembelajaran, edukasi, sharing pada Iya. pagi hari ini. Oke. Masalah keluh kesahnya kita selama Bagusan di situ sih dalam backgroundnya deh. iya sih, iya sih. Iya sih. Dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Itu. Berarti sekarang kita akan sharing-sharing lah gitu ya. Sharing-sharing mengenai kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Tuh. Hmm. Kayak tadi ya guys ya. Ya, jadi kan perlu kita waktu kita harus memanage dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya ya. Itu. Bagaimana cara memanage waktu dengan beberapa kegiatan yang sama lakukan? Manage waktu. Tadi. Iya, Tadi iya. Ya kita harus tahu ya gitu kan. dibagi waktunya gitu, Pak. Waktunya dari bangun pagi dari jam itu sudah kita ambil posisi dah dari jam 5 bangun. Jam 5 bangunnya. Iya. Bukan jam Saya 4, Pak. Dari jam 7. sesuai juga. Jam 4 Bu, dari wawancara. Iya. dari jam 4 ya sih. Kalau saya bangun pagi dari jam 4 sholat subuh, habis itu jam Sholat 5. sama, Mbak? Iya. Jelas. Kalau nggak salah perlu dipertanyakan ya, Bu. Ini Ini tuh. Ya kayak gitu betul. Tuh. Namanya itu apa? Tripod ini tripod ini katanya apa namanya dah mikrofon mikrofon kecil. iya mikrofon Bluetooth. Sekarang ini kan pergaulannya kan sangat bebas ya, Pak. Hmm. Terus menghadapi siswa-siswi yang sekarang gimana cara mengatasinya di era sekarang? Sekiranya anak-anak itu tidak mengalami pergaulan bebas. Sekarang kan lagi maraknya narkoba gitu ya. Allah alam sih. Iya. Tuh. Jadi kita sebagai seorang guru ya tentunya kita harus ini sih. 100% kita harus ayomin. Murid kalau kita tidak kita didik ya gitu. Gimana kedepannya nantinya gitu. Bakal terjadi apa nanti ke generasi selanjutnya gitu. Iya. Kita sebagai guru ini kan harus mengayomi full lah kepada murid kita gitu. Sabar. Jadi tantangan guru tadi itu kan harus memang jiwanya harus memiliki jiwa yang sabar lagi gitu. Sabar. Harus sabar ya, Bu Ella. Sabar ya. Iya. Menghadapi suasana yang yang lagi ini sih. Banyak sekarang ini kan konflik-konflik selama saya beranjak di sini, sama saya berdiam di SMK, mungkin kurang lebih dapat berapa? Kayaknya sudah hampir 1 bulan dah sini. Sudah dapat 1 bulanan di sini. Kemarin juga sempat terjadi insiden masalah apa gitu di sini. Masalah kayak pendataan gitu ya. Masalah pendataan gitu ya. Gitu. Masalah kayak pendataan gitu ya. Saya kurang tahu gitu. Oke, mengacu dengan berita yang viral hari ini sekarang baru-baru ini itu ada seorang kepala sekolah yang menampar murid yang merokok dan itu satu sekolah itu bolos tidak mau masuk lagi karena gurunya itu kepala sekolahnya itu menampar muridnya itu dan anak-anaknya itu minta kalau
kalau gurunya tidak dilangsirkan, kita itu mau bolos sekolah, mau apa? Cuti sekolah Cuti bilang sekolah. gitu. Menurut pendapat Anda bagaimana tentang sikap dan apa yang akan guru itu lakukan? Sedangkan saya melihat kemarin itu Bupati daerah Lamongan apa gitu ya, itu bilang akan menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya Ya, tanggapan Anda perihal anak yang berarti tetap yang dikena tampar itu dikena oleh tampar. kepala sekolah dan ibu anak tersebut tidak terima, akan melanjutkan ke jalur hukum. Lebih hukumnya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Itu kejadiannya Baru-baru ini. baru-baru ini ya. Kalau saran saya ya kan, dunia kita nih kan masih dalam keadaan ini sih kan, politik ini memang kejam gitu. Jadi perlu kita sadari ya gitu kan, kalau masalah kejadian yang tidak menyenangkan gitu, Ini sangat berpengaruh deh, Bu. kejadian yang tidak menyenangkan yang seperti yang sudah Ibu tadi bilang gitu kan, masalah anak yang dipukul ya, Iya. yang ditampar sama orang tua tadi. Iya. Sama kepala sekolahnya. Sama kepala sekolahnya. Orang tua tidak terima dan akan melaporkan kepala sekolah tersebut ke jalur hukum. Sebenarnya masalah kekerasan yang beredar pada saat ini itu sudah tidak berlaku lagi ya. Gitu kan. Jadi ya bisa jadi kalau sudah kayak gitu, bisa juga risikonya bisa dijerat hukum karena itu ada payung hukumnya, Pak. ada hukumnya. Ya. Anaknya dari Kekerasan dari dalam kandungan itu udah ada payung hukumnya, Bu. Ada hukum. Itu ada di perlindungan anak. Paham, untuk kita sebagai pendidik kita melihat seperti itu. Cuma untuk masa depan bangsa itu akan berpengaruh. Nah, Kan benar banget. Bagaimana Iya. pendapat kalian? Mungkin ibunya ada nih, mungkin pandangan sudut pandang mengenai hal tersebut gitu. Adakah mungkin caranya ya? Nah, Caranya. mungkin Mungkin dari pola asuh di lingkungan keluarga dulu ya, dari hal yang lingkup kecil dulu. iya. Nanti didikannya ya ke sekolah lebih intens. Lebih intensnya tuh ke keluarga dulu. Didikannya, Bu. Lingkungan keluarga dulu yang harus Betul. berpengaruh. Lingkungan Dari luar lingkungan itu cuma keluarganya berapa dulu ya. persennya gitu. Yang pertama ya lingkungan keluarga, didikan dari orang tua. Orang tua sih. Iya. Oke. Kalau guru ini cuman Guru kan perantara lah. hanya perantara, menyambung saja. lagi, memberi Sebagai motivasi gitu. motivasi lah gitu. Sekarang saya berada di sudut pandang orang tua. Saya sebagai orang tua tidak terima kalau anak saya itu diperlakukan seperti itu. Saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Sedangkan saya di rumah tidak pernah melakukan hal yang sekiranya menyakiti anak saya. Iya. Itu bagaimana? Itu penyebabnya apa sih? Kok bisa nampar? Ngerokok. Saya tidak tahu ya, mungkin di kenyataannya di anaknya itu apa berbohong atau gimana, kita kan tidak tahu kan. Iya, bisa kita jadi juga sih. harusnya salah kalau kita langsung menyalahkan kepala sekolahnya. Betul. Kita salah karena kita langsung menyalahkan kepala sekolahnya. Harusnya kita cek dulu apa permasalahannya. Iya. Kalau memang anak tersebut tetap kekeh pada pendiriannya, ingin merokok dan sebagainya, lebih baik kita keluarkan atau enggak kita Ke BK saja dulu, Bu. Betul sekali. Dulu alurnya kan BK. Kalau BK udah tidak mampu, langsung diserahkan ke kepala, Bu. Kenapa sekolah ada BK? BK kan untuk bimbingan konseling. Ada anak yang bermasalah langsung ke BK. Kalau misalkan nggak ada BK, terus gimana itu loh? Kalau langsung ke kepala sekolah kan nggak boleh sebenarnya. Boleh, itu. betul. tidak boleh. Ada Hanya BK saja, dulu. kemungkinan besar kan kepala sekolahnya itu memergoki anak tersebut di di luar ruangan. Iya. Di luar kepala sekolah itu memergoki anak tersebut di luar ruangan, sedangkan entah guru BK-nya keluar atau bagaimana kita kan tidak tahu. Ya. Jadi Seharusnya nunggu dulu sih. Kalau menurut saya nunggu dulu, Bu. Meskipun anak itu ngerokok,
nanti bilang kalau ada guru BK-nya gitu. Disampaikan ke guru BK dulu. Alurnya seperti itu, Bu. Nggak Tapi bisa sebenarnya langsung tidak nampar, wajar, nggak tidak wajar bisa. banget lah bisa. Iya. Bisa anak Kok gitu bisa ya, nampar menampar gitu gitu loh. ya. Sih. Ada Kan sebenarnya masalah tidak wajar apa banget, yang tidak baik. apa melebihi itu masalahnya? Kalau bukan cuman merokok ya, Bu. Kalau misalkan merokok, memang merokok nggak boleh kan di bawah Iya. umur kan, anak usia di bawah umur kan nggak boleh. Setidaknya kita tidak sampai melakukan hal yang kayak gitu. Iya, nggak boleh menampar. Itu Menampar. namanya kekerasan, Itu Bu. sudah masuk kekerasan. Kekerasan itu kan ada di perlindungan anak. Kekerasan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Iya, Ada tuh pasalnya KUHP berapa gitu. Saya kurang tahu juga sih. itu kan pasalnya ada UU-nya, ada pidananya, undang-undangnya gitu. ya, perlindungan anaknya. Kayak gitu. Oke. Sekarang udah zamannya undang-undang. Benar sekali. Saya lihat di berita di TikTok ya, guru yang mencemarkan nama baik, menuduh seorang siswa itu pakai narkoba, itu udah ada undang-undangnya sekarang. Itu termasuk undang-undang pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik. Betul banget. Ya mungkin kalau seperti itu, guru yang bilang kalau siswa itu pakai narkoba, ternyata siswa itu tidak membuktikan kalau siswa itu pakai narkoba, itu memang kesalahan dari pihak gurunya. Ya. Menurut saya untuk yang guru itu menampar anak didiknya Didik. menurut saya Kelakuannya sih menurut saya itu sebenarnya sah-sah saja sih. Ya, Tapi dalam batas yang wajar. tidak sampai luka, tidak sampai sampai apa, iya, cuma itu sebagai teguran. Kalau anak itu dibiarkan hanya dikasih SP 1, SP 2, SP 3 keluarkan gitu, tidak ada efek jerah untuk Ada, anak. ada. Iya, memang. Betul banget. Hanya masih ada kesempatan. Buat apa sih gitu? Pasti akan ada, aduh gini doang, aduh gitu doang, seperti itu. Tapi anak sekarang beda sama anak yang zaman dahulu. Itu Cara permasalahannya. didiknya aja udah beda. Anak sekarang ini mentalnya udah lebih cepet down. Ya, Betul, itu betul. permasalahannya di situ sebenarnya. Beneran, Iya, Pak. betul sekali. Menurut kalian berdua bagaimana cara membuat mental anak-anak itu Bisa lebih lebih anu ya. up dengan tipikal orang tua yang seperti saya. Bukan seperti saya sih, maksudnya yang kasihanlah sama anak gitu Kasihan loh. lah gitu. Apalagi itu anak pertama saya gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut Waktu itu sekolahnya di sini. Anaknya sekolah di mana? Terserah di SMK, SMK di, sini. SMK kalau di SMK sini ya saya tidak mau tahu ya, karena kan Iya, betul, lingkungan kan juga berpengaruh ya. Iya. Cuma di sekolah-sekolah lain, entah itu di sekolah elit, di sekolahan negeri atau internasional kan kita tidak Iya, tahu. betul. Internasional swasta. Swasta. nggak ada sini, Bu. Internasional seperti itu. Bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Dengan melihat cara didiknya saya yang ini anak saya tidak boleh luka, tidak boleh dimarahi, karena ada yang boleh memarahi kecuali saya. Bagaimana pendapat kalian? Yes. Mungkin serahkan ke orang tuanya dulu ya. Lanjut. Terus misalkan udah tidak mampu orang tuanya ke sekolah. Bagaimana didikannya di sekolah itu. Soalnya yang pertama menjadi pengaruh itu dalam keluarga, internal dulu, Bu. Bukan eksternal gitu. Soalnya kan setiap hari anak itu berapa jam di rumah ya? Dari 24 dikurangi 8 berapa? 24 dikurangi 8. Matikannya bobrok apa anjir? Matikannya lupa. Udah Pak, editin lo ya. Editin lo ya. Matikannya bobrok kali. Walau lebih sekali. Alhamdulillah dah. Kalkulator. 24 dikurangi 8. 16 iso 24 dikurangi 8. 16 jam 16 jam kan anak udah di rumah kalau Bu. Iya. Yang tahu pola pikirnya itu orang tua. Sebenarnya dari faktor orang tuanya juga sebenarnya. Sikap Kalau terhadap anak itu dimanja, mentalnya udah lemah. mentalnya bakal Iya. nggak beraturan. Kalau anak itu nggak dimanja harus
kamu kayak ini disiplin tuh Bu, strict tuh namanya. Disiplin waktu, nggak mungkin kayak gitu. Nggak mudah dikasih ini apa? Apa yang dia mau. Iya, itu. Oke, paham. Pada dasarnya kan anak merokok tuh kan emang dia kan emang dari dirinya sendiri ya Mas. Ya, Dia kan punya pengen tujuan, tahu, pengen tahu lah, keinginan, penasaran keinginan banget pengen kan lihat tahunya itu tinggi. lihat teman-teman yang kok merokok gini, bapak saya ngerokok gitu. Pas saya tidak ngerokok gitu. Wong waktu di zaman dulu dari era sebelumnya, di tahun sebelumnya itu merokok tuh gak masalah sebenarnya ya gitu. Yang Orang merokok tuh bermasalah itu iya. adalah zat kimianya di dalamnya. Kesehatannya. Iya, soalnya ada zat kimianya ya. Ntar sama nikotinnya. Sempat ada yang bilang bahwasanya ngerokok itu emang mati. Bahkan orang nggak ngerokok tuh mati, kata-katanya orang dulu katanya sih. Ya emang sama aja sebetulnya gitu. Cuman yang alangkah baiknya kita perlu menjauhi ya gitu kan. Rokok juga berpengaruh banget lah kesehatan. Tuh, kesehatan mental juga kita terpengaruh, fisiknya kita kalau kita sering ngerokok, kita gampang capek gitu kan. Gampang capek. Kita bukannya kita mau melarang gitu. Kepala sekolah kenapa kok mukul anaknya gitu, mukul anak yang merokok gitu. Ya sebenarnya kepala sekolah tuh sayang. Dulu kalau orang dulu kalau orang marah tuh dia tuh sayang gitu. Iya. Dibanding sekarang, kalau sekarang dikit-dikit tes masalah hukum, dikit-dikit tes masalah hukum. Iya. Gitu. Apalagi sekarang politik sekarang ini sudah makin lama makin merajalela, sudah sadis gitu. Dikit-dikit kalau ada masalah sedikit sudah masalahnya hukum gitu. Kayak gitu. Memang benar sih kan. Ya. Kalau kita sudah hidup di era sekarang ya, kedepannya kalau kita ngayamin anak-anak apa kayak anak-anak bawah didik gitu yang emang nakal sebenarnya gitu. Kita jangan sampai kita melakukan kekerasan. Alangkah baiknya kita harus memberikan sebuah didikan yang mana sekiranya anak itu lebih berpikir logis lagi gitu. Iya. Dikasih Anak tahu kalau dimarahin emang penyebabnya tidak aja. nyerah, bahkan Dikasih penyebabnya aja, Pak. penyebabnya aja gitu kan. Dikasih tahu penyebabnya. Kalau kamu merokok nanti kayak gini Kalau loh. Nggak merokok kayak percaya, gini, ayo pergi ke ini rumah sakit. Efeknya apa ngerokok? Efeknya rokok gitu. Cuman gara-gara ngerokok akhirnya dihukum kemudian dijemur di sekolah. Tapi kalau disuruh ngaji sih alhamdulillah ada apa-apa gitu. Kalau disuruh ngaji, disuruh hafal Quran gitu. Masih bagus gitu. Anak kalau merokok ketahuan disuruh baca apa katanya? Itu disuruh tulis surat Al-Ikhlas. Astagfirullahaladzim itu sampai berapa kali? 500 kali gitu ya misalnya. Kesimpulannya guru itu boleh marah, hanya saja kita marahnya itu harus melihat. Iya. Betul banget. Maksudnya contoh kayak kemarin tuh nampar itu sekalian tidak ada yang setuju kan ceritanya kan, karena lebih ke kekerasan fisik ya. Lebih kekerasan fisik. Jadi kalian itu lebih setuju kalau murid itu mendapatkan hukuman yang sekiranya berdampak baik bagi kehidupan mereka kan, seperti menulis alhamdulillah, basmalah, al-ikhlas, yasin gitu kan. Diberi teguran seperti itu murid sudah mungkin dia tuh sudah mungkin udah gitu kan. Bisa berubah lagi dari sana. Bahkan di sini kan sempat ngasih tahu kan anak. Ya emang anak-anak emang seperti gitu kelakuannya. Tapi ya akhirnya gimana sebelum itu keadaan sebelum bye-bye saja kita harus melakukan yang namanya rutin doa lah gitu. Istighosah mengadakan sebelum mulai pelajaran kita istighosah dulu, berdoa kepada siapa ilah hadirin nabi, kepada sepuh-sepuh, kepada kiai-kiai hadirin alamin ulama gitu kan misalnya. Semoga anak-anak gini kita diberi kesadaran gitu. Tempat juga di sini ada insiden kecelakaan, anaknya sih nggak tahu. Anak SMK sini nggak tahu sih kecelakaan, alhamdulillah semoga anaknya cepat sembuh gitu kan. Ada namanya kalau nggak salah Roni ya misalnya. Roy itu ya. Yang anak Roni itu. Saya juga melihat antara sebenarnya dari awal saya masuk itu kan sebelum saya cuti saya sudah kenal sama anak-anak itu duluan. Antara Roy sama Roni. Kalau ini sebelum sih Roynya saya kenal. Awalnya anak itu memang kurang perhatian atau kurang apa gitu ya. Betul. Butuh perhatian. Perhatian. Cuma saya beberapa bulan ini sudah masuk lagi ke sini dan melihat perubahannya dia tuh menurut saya lumayan itu mendengarkan gitu. Apa yang kita omongkan dia itu dengarkan. Dari awalnya dia itu tidak mau mengerjakan soal, tidak mau mengerjakan tugas, sampai sekarang dia apa-apa
dia. anak itu yang pertama selalu mengumpulkan tugasnya saya. Jadi saya tuh kayak mikir, oh anak-anak ini bisa Dan masih asalkan anak-anak ini dibimbing. Nanti masih ada rasa peduli lah terhadap Iya, anak, asalkan anak-anak terhadap ini gurunya. dibimbing, diperhatikan oleh Betul. beberapa gurunya. Jadi anak-anak ini mau berusaha. Usaha. Nah, jam berapa sekarang? 8.30. 8.30. Saya 8.40 masuk berkuliah. 8.45. Iya, 8.45. 8.45 saya, Bu. Oh. Iya, nggak bosan kalau bikin kayak gini ya. Daripada duduk-duduk terus kan nggak bosan. Gak kerasa. Boleh ada apa, ayo. Tiap hari gitu ya. Apa pakai siapa membuat YouTube, buat lagi dapat YouTube khusus buat Khusus buat ini podcast ini. Iya. Enak sih. Misalkan ada kata-kata yang kurang ditit gitu ya. Diedit ya. Diedit nantinya. Ini kan masih forum pemula gitu. Iya. Ya kan gak kepikiran enak juga sih buat podcast. Nggak bosan ya. Sebenarnya sih kalau ngomong-ngomong gini sih iya bener sih gak bosan, cuma cari variasi lain, jangan ngomong Variasi kayak ya. Tanya jawab entah apa ya sama anak-anak ya. iya Iya. Bisa jadi Iya. sama anak Bisa SMK gitu misalnya. Oke, cukup sekian. Batas ya. Oke, cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini ya. Gitu. Mungkin ada kesalahan kata, mungkin bisa kalian chat komen di bawah gitu ya. Mungkin berkenan kalau mungkin ada yang paham mengenai tentang isu yang beredar. Selain itu, kalian bisa chat nanti kita akan diskusikan kembali nanti di podcast kita selanjutnya. Gitu. Betul ya, Pak? See you guys ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.